bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami percaya bukan cuma kami menikmati Engkau di tempat ini, tetapi Engkau menikmati pujian dan pengagungan penyembahan kami. Itu naik ke tahta-Mu menjadi dupa yang berbau harum, memberkati Engkau dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Jam-jam ke depan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kami katakan tidak ada kuasa lain yang mampu mengganggu jalannya ibadah, bahkan pemberitaan firman pada siang hari ini. Kami taklukkan segala sesuatu kepada Kristus. Kami katakan Engkau berdaulat Tuhan. Semua gangguan musuh dalam bentuk apapun kami patahkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus berbicara bagi kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Kami buka hati, kami sambut firman-Mu dalam satu nama yang besar, nama yang ajaib. Nama yang berikan kami kemenangan. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Kita bersyukur karena kita tahu Tuhan selalu sediakan yang terbaik bagi kita, amin. Baik, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, sama seperti yang dibagikan oleh Ibu Gembala di minggu pertama. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca sama-sama dengan suara kedengaran. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, kita baca sama-sama dengan suara kedengaran 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu yang senang dengan tema khotbah, saya kasih tema khotbah saya, fokus hidup yang benar, ya, fokus hidup yang benar. Sebab firman Allah menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki dua sisi kehidupan, yaitu manusia lahiriah dan manusia batinnya. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan akan menjelaskan bagi kita manusia lahiriah itu seperti apa, manusia batinnya itu seperti apa. Paling tidak begini, saudara dan saya, kita sama-sama bisa mensejajarkan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kira-kira dalam menjalani kehidupan ini kita adalah orang percaya yang lagi berfokus kepada manusia lahiriah atau kepada manusia batinnya. Karena Alkitab katakan bahwa firman akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Ya, firman akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Jadi ada dua sisi manusia, kehidupan manusia, yaitu lahiriah dan batinnya. Perbandingannya kalau manusia lahiriah ya itu berfokus kepada apa yang kelihatan, yang bersifat sementara. Dan Alkitab katakan manusia lahiriah kita semakin hari itu semakin merosot, ya. Dan Alkitab tidak pernah salah dikatakan manusia lahiriah kita semakin hari semakin merosot. Usia kita semakin hari semakin bertambah tua. Fisik kita semakin hari semakin lemah, ya itu pasti. Bahkan saudaraku, banyak hal yang semakin menurun di dalam hidup kita seiring bertambahnya usia kita. Misalnya daya ingat kita semakin menurun saudara, ya, dibandingkan dengan berapa tahun yang lalu. Penglihatan mata kita semakin rabun, semakin kabur. Pendengaran kita semakin berkurang. Atau rambut kita sudah mulai beruban, ya. Sebab tidak ada manusia yang bertambah hari bertambah muda. Pastilah manusia itu bertambah hari semakin tua. Sehingga Alkitab katakan manusia lahiriah kita semakin hari semakin merosot. Kalau kita bandingkan dengan manusia batinnya, dikatakan manusia batinnya itu berfokus kepada apa yang tidak kelihatan, yang bersifat kekal. Dan Alkitab mengatakan manusia batinnya kita dibaharui dari hari ke sehari. Ya,
Manusia batinnya itu bicara tentang roh yang ada di dalam kita. Kalau dalam Alkitab bahasa asli ya, manusia batinnya bicara tentang apa yang ada di dalam kita. Bahkan dalam terjemahan lain itu bicara tentang hati, ya. Hati yaitu apa yang ada di dalam kita. Manusia batinnya itu sangat tersembunyi, tidak bisa dilihat oleh manusia, yang tetapi Alkitab katakan itu bisa dilihat oleh Allah. Dan tahukah saudara, Yesus sangat tertarik dengan apa yang ada di dalam kita. Dengan manusia roh kita atau manusia batinnya kita atau hati kita. Yesus sangat tertarik dengan apa yang ada di dalam kita. Bukan apa yang ada di luar kita. Yang di luar kita saudaraku itu cuma aksesoris. Termasuk kegiatan keagamaan kita itu berbicara luar. Termasuk pelayanan kita itu juga berbicara luar. Ya. Itu berbicara apa yang di luar, yang bisa dilihat oleh manusia. Tetapi tahukah saudara, Yesus tertarik bukan dengan apa yang ada di luar kita, tetapi Yesus sangat tertarik dengan apa yang ada di dalam kita, manusia batinnya kita, roh kita atau hati kita, yang Alkitab katakan yang bersifat kekal, yang diubahkan dari hari ke sehari. Yesus pernah mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dalam Injil Matius 23 ayat 27 sampai 28. Yesus katakan begini. Matius 23 ayat 27 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Kelihatan bersih sebelah luar. Tetapi yang sebelah dalamnya dikatakan penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Lalu ayat selanjutnya dikatakan demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaklah benar di mata orang. Sebelah luar yang saya bilang tadi termasuk kegiatan keagamaan kita, termasuk pelayanan kita, dikatakan tampaknya benar di mata orang, di mata manusia. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Makanya Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka mendandani apa yang ada di luar. Dengan berbagai macam kegiatan keagamaan. Tetapi yang di dalam mereka tidak perhatikan. Padahal Allah memperhatikan apa yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Ingatkah kita cerita tentang bagaimana Allah perintahkan Samuel untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja. Ya ketika Samuel tiba di rumahnya Isai, Alkitab katakan bahwa anak Isai mulai lewat satu persatu. Salah satu Eliab yang perawakannya itu tinggi, besar, bagus. Lalu Samuel punya pemikiran bahwa ini yang cocok untuk jadi raja. Bahkan di pandangan Samuel pun seorang nabi, Eliab itu cocok diurapi sebagai seorang raja. Tetapi apa kata Tuhan kepada Samuel waktu itu? Dalam 1 Samuel 16, kita bisa baca dalam ayat 7 katakan begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah dikatakan apa? Tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Manusia melihat sejauh mata bisa memandang. Tetapi Tuhan melihat apa yang tidak bisa dipandang oleh manusia, yaitu hati. Amin. Oleh sebab itu siang hari ini kita akan sama-sama lihat ya contoh dua pribadi. Yang pertama hidupnya berfokus kepada hal-hal lahiriah. Yang kedua orang yang hidupnya berfokus kepada hal-hal yang batiniah. Mari kita lihat yang pertama ya. Contoh orang yang berfokus kepada hal lahiriah. Seperti apakah orang itu? Kita baca dalam Lukas 12 ayat 13 hingga ayat yang ke-21.
Lukas 12 ayat 13 hingga ayat yang ke-21. Ciri yang pertama dari orang yang hidupnya berfokus kepada hal-hal lahiriah. Saya akan bacakan ayat 13 sampai 15. Dikatakan begini. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala apa? Ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Ciri yang pertama dari orang yang hidupnya berfokus kepada hal-hal yang lahiriah, orang itu tamak. Yang ada di pikirannya cuma harta, cuma kekayaan, cuma warisan. Sehingga ketika dia punya kesempatan ada bersama dengan Yesus, yang dia minta dari Yesus bukan hal-hal yang bersifat kekal. Bukan harta rohani, bukan sesuatu yang membawa dampak kepada kekekalan. Tetapi yang dia minta dari Yesus yaitu warisan, harta kekayaan. Beritahukan kepada saudaraku supaya ia bisa membagi warisan dengan aku. Hatinya benar-benar melekat kepada harta, kepada kekayaan. Jadi ciri yang pertama dari orang yang hidupnya berfokus kepada hal lahiriah, yang ada di pikirannya yaitu apa? Harta. Sehingga sampai jumpa Tuhan pun yang dia minta adalah, "Tolong supaya saudaraku bisa bagi warisan." Seberapa banyak yang kita dapati orang-orang di sekeliling kita, atau mungkin ada di antara kita karena warisan keluarga, kita bisa seumur hidup ya tidak membangun hubungan. Bahkan ada yang saling membunuh cuma karena warisan. Padahal itu semua bersifat sementara, tidak bersifat kekal. Ciri yang pertama adalah orang yang tamak. Ciri yang kedua dari orang yang hidupnya berfokus kepada hal yang lahiriah. Saya akan bacakan ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Saudara berhenti sejenak, bayangkan kekayaan orang ini seperti apa. Dia tidak punya tempat untuk menyimpan kekayaannya, menyimpan hartanya. Tidak punya tempat lagi, saudara. Coba bayangkan sejenak, hartanya seperti apa banyaknya. Lalu ayat 18 dikatakan begini, lalu katanya, "Inilah yang akan aku buat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." Ciri yang kedua orang yang berfokus kepada hal yang lahiriah, orang itu egois. Tidak pernah memikirkan orang lain. Makanya dalam pembacaan tadi sampai 18 dia cuma kata, "Aku akan menyimpan, aku akan menggali lubang, aku akan. Saudara, yang dia pikirkan hanya untuk kepentingannya diri sendiri. Karya yang dia ada di pola pikirnya bahwa semua yang ada padanya itu miliknya. Jadi semuanya aku, semuanya aku, semuanya aku. Orang yang berfokus kepada hal yang lahiriah, dia menjalani kehidupan dengan sangat egois. Yang ketiga, mari kita lihat. Saya akan bacakan ayat 19. Perhatikan, dikatakan begini. "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku." Jadi sesudah dia buat lumbung-lumbung yang lebih besar, dikatakan, "Aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk berapa lama? Bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah,
dan apa? Bersenang-senanglah. Jadi setelah dia punya jalan keluar, aku akan menggali yang lebih besar, lumbung-lumbung yang lebih besar, supaya hartaku bisa aku timbun bertahun-tahun. Dia katakan begini, dia katakan kepada dirinya sendiri, jiwaku ya, dikatakan jiwaku beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saya mau katakan begini, bukan berarti Tuhan benci dengan orang kaya, sekali lagi. Bukan berarti Tuhan tidak senang kalau kita menjadi kaya, kita diberkati. Bukan itu maksud Tuhan. Sebab Alkitab berbicara dari kitab Kejadian Abraham sampai kepada keturunannya. Mereka adalah orang-orang yang sangat kaya. Ya, bahkan dikatakan kian lama kian kaya. Dan menjadi sangat kaya, artinya Tuhan juga senang ketika kita diberkati. Ketika kita berkelimpahan dalam segala sesuatu. Tuhan juga suka. Tetapi ada maksud Tuhan di balik semua yang kita miliki. Ada maksud Tuhan di balik segala sesuatu yang Tuhan percayakan di tangan kita. Mari kita lihat. Saya akan bacakan dalam 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan begini. Peringatkanlah kepada semua orang-orang kaya di dunia ini. Apakah ini termasuk orang kaya yang ada di Manado? Amin. Orang-orang kaya di dunia ini termasuk saudara yang kaya di tempat ini. Agar mereka jangan apa? Tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan berharap kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Kekayaan boleh, kita menjadi kaya boleh, tetapi Alkitab katakan jangan berharap, jangan taruh pengharapan kita kepada kekayaan. Karena itu juga cuma bersifat sementara. Kalau kita diberkati menjadi orang yang kaya, percayalah bahwa Tuhan yang berikan itu bagi kita. Ulangan 8 ayat 18 katakan begini. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan. Dia berikan kepada kita kekuatan, kesehatan. Kita boleh bekerja, kita boleh berkarya, kita boleh berbisnis, kita boleh lakukan apa saja. Lalu dia berikan kita kekuatan supaya kita bisa memperoleh kekayaan. Tetapi apa tujuan Tuhan? Dengan apa yang dia percayakan bagi kita. Saya percaya begini, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, selalu ada tujuan Tuhan di dalamnya. Tidak mungkin saudara Tuhan percayakan sesuatu bagi kita tanpa ada tujuan tertentu. Mari kita lihat. Kita masih di 1 Timotius 6. Tadi ayat 17, sekarang 18 dan 19. Perhatikan, dikatakan begini. Peringatkanlah agar mereka, siapa mereka di sini? Siapa? Peringatkanlah agar semua orang kaya, mereka ya, karena ini sambungan dari ayat 17 tadi. Peringatkanlah agar mereka itu apa? Berbuat baik, menjadi kaya dalam apa? Kebajikan. Baru dikatakan apa? Sekali lagi apa? Suka memberi dan membagi. Perhatikan kalimat selanjutnya. Kita harus mengerti benar ayat ini. Ketika kita menjadi orang yang murah hati, yang suka memberi, suka membagi, itu bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi itu untuk kepentingan diri kita sendiri dan untuk kepentingan masa depan kita di kekekalan. Ayat ini menjelaskan begini. Ya. Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi siapa? Bagi dirinya. Ya, ketika kita memberi, kita lagi mengumpulkan suatu harta yang baik bukan bagi orang lain, tapi bagi diri kita. Bagi dirinya dikatakan di waktu apa? Yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya.
Kita lagi mengumpulkan harta kita yang sebenarnya. Di masa yang akan datang itu bicara tentang kekekalan. Setelah kita tinggalkan dunia ini, kalau kita menjadi orang kaya yang suka memberi, suka membagi, kita lagi mengumpulkan harta kita yang sebenarnya untuk kekekalan di kerajaan surga bersama dengan Bapa. Amin. Bukan untuk kepentingan orang lain. Jangan pikir kalau kita memberi kepada orang lain itu untuk kepentingan dia. Tetapi kita lagi melakukan perintah Allah untuk kepentingan kita. Untuk harta yang sesungguhnya. Untuk kehidupan yang sebenarnya. Karena hidup kita di dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kita cuma sebentar. Bahkan saya suka katakan begini. Kalau istilah di dalam pramuka. Di dunia ini kita cuma berkemah. Amin. Tidak ada orang yang ketika berkemah. Coba saudara bayangkan masa kecil kita dulu. Ketika kita lagi berkemah, lalu di situ sungainya bagus, airnya bagus ya, pemandangan alamnya bagus. Setelah perkemahan selesai kita bilang sama guru kita, silakan pulang semua, saya akan tetap tinggal di kemah ini. Saya pikir tidak ada yang katakan begitu, sekalipun kita masih mengenang bahwa tempat perkemahan kita itu pemandangannya indah. Tetapi ketika kemah akan dibongkar, kita pasti tinggalkan tempat itu. Kita ada di rumah kita yang sebenarnya. Lalu Alkitab katakan, rumah kita yang sebenarnya bukan di bumi ini. Tetapi rumah kita yang sebenarnya di kerajaan Allah. Sehingga Alkitab katakan kewargaan kita bukan di bumi ini. Tetapi kewargaan kita ada di kerajaan surga. Oleh sebab itu pastikan. Ketika kita berkelimpahan atau berkecukupan, ingat baik-baik kewajiban kita untuk memberi atau membagi dengan orang lain. Saya selalu bilang begini, Tuhan tidak pernah minta apa yang kita tidak punya. Tetapi selalu Tuhan minta apa yang kita punya. Kalau kita tidak punya uang, kita tidak perlu pinjam uang ke orang lain lalu memberi kepada orang lain. Tetapi ada banyak hal yang kita bisa berikan yang ada pada kita. Termasuk doa-doa kita bisa berikan kepada orang lain. Karena semua punya mulut untuk bisa berdoa, bukan? Amin. Jadi memberi itu dalam banyak hal. Lalu Alkitab tidak pernah salah. Ya, Kisah 20:35b katakan begini. Terlebih bahagia menerima daripada memberi. Betul? Betul? Oh keliru saudara ya. Terlebih bahagia apa? Memberi daripada menerima. Saya selalu kasih kesaksian ya. Saya banyak sekali diberkati. Banyak orang yang memberi saya. Karena jemaat di tempat ini jemaat yang luar biasa. Ya. Tadi saya share dengan Ibu Selvi. Tadi sebetulnya saya dari tadi kurang sehat ya. Jadi habis ibadah satu saya istirahat di ruangan Ibu Gembala. Sepanjang malam saya kasih masuk di line full time. Tolong doakan saya. Sepanjang malam saya 15 kali BAB cuma tidur tidak kurang lebih 1 jam. Sampai tadi jam 7 doa dengan teman-teman musik pujian saya muntah-muntah saudara. Ya, saya cuma bilang sama Tuhan kasih kekuatan. Dan puji Tuhan, Tuhan pulihkan. Saya share dengan Ibu Selvi ketika saya lagi istirahat di ruangan Ibu Gembala. Di antara ibadah 1-2 saya bilang sama Ibu Selvi karena Ibu Selvi bilang begini, Bu Eli bajunya bagus. Oh iya saya ini dikasih orang. Saya bilang begini, Ibu Selvi tahu orang kasih baju kepada saya bukan 1 biji, 2 kantong plastik. Ya, saya bilang 2 kantong plastik. Baju begini ada 2, banyak sekali. Saudara saya menerima jemaat memberi itu banyak sekali saudara. Yang pastinya ketika orang memberi kepada saya bahagia enggak? Hah? Bahagia dong, enggak usah takut-takut menjawab. Kita menerima sesuatu banyak sekali saudara. Ya, hampir ya 80% yang ada pada saya dikasih orang. Mereknya Casio, dikasih orang. Amin. Jam tangan saya pakai ada yang kasih saudara. Ya, pokoknya kebanyakan saudara mereknya sama. Casio, dikasih orang saudara. Dan tahukah saudara, ketika saya menerima pemberian orang, saya bahagia enggak? Bahagia. Saya selalu bilang begini, kalau kita menerima sesuatu dari orang,
Lalu kita bahagia, itu pasti ada saraf-saraf yang putus kalau kita tidak bahagia. Ya, pasti bahagia. Tetapi percayalah, Alkitab tidak salah. Alkitab bilang lebih bahagia ketika kita memberi daripada kita menerima. Ya, saya praktek saudaraku, saya suka memberi. Ya, saya suka sekali memberi. Saya ajar kepada anak-anak saya. Saya bilang sebab hidup ini cuma kita jalani hidup hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi saya ajar anak-anak untuk jangan kikir, harus menjadi orang yang murah hati. Engkau akan bahagia ketika engkau menjadi orang yang suka memberi. Amin. Saya suka memberi dari apa yang ada pada saya. Saya senang ketika mertua saya suka kasih kesaksian sekalipun mertua saya ada, saya tidak mau karena memang benar. Mertua saya sejak suami saya masih di dalam kandungan, pokoknya suami saya tidak kenal papanya. Jadi mertua saya, mama mertua itu dia urus kedua anaknya sampai jadi sarjana, dia seorang guru. Jadi otomatis dia irit sekali saudara. Ya, karena bayangkan cuma satu orang guru SD bisa pelihara anak dua-duanya sampai jadi sarjana. Jadi hidupnya biasa irit. Lalu satu kali lagi makan, dia bilang begini kepada anak-anak saya. Ngoni tahu, Oma belajar memberi dari mama kamu. Mertua saya bilang, Oma kaget sekali lihat gaya hidup mama kamu. Selalu apa yang ada dia bagikan kepada orang lain. Apa yang ada dia bagikan. Jadi Oma belajar memberi dari mama. Ya, dia bilang di meja makan ketika kami lagi makan. Percaya saudara, ketika kita menjadi orang yang senang membagi, kita akan bahagia. Amin. Sekalipun yang kita berikan mungkin nilainya kecil, tetapi ketika kita menjadi pelaku firman, kebahagiaan itu menjadi bagian kita. Kita harus menjadi orang yang suka memberi, karena Alkitab katakan begini, orang kikir tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Halo? Coba lihat teman yang ada samping kiri kananmu bilang, tak baru tahu. Ternyata koteknya masuk kerajaan Allah orang kikir. Kasih tahu dulu di kiri kananmu. Ya. Masa Bu ada bilang orang kikir tidak masuk kerajaan Allah? Ada. Nanti ditampilkan di layar multimedia. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan, dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Perhatikan, orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit, pencuri, apalagi orang kikir, pemabuk, pemfitnah, mulut, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam apa? Kerajaan Allah. Ya, orang kikir, saya selalu suka bagikan, itu ada saudara kembarnya. Kita kok punya kikir, cuma kita botu, itu saudara kembarnya. Bu, kita nyak kikir, cuma kita kuat sadiki koncudu. Sama itu saudara kembar. Kikir, botu, koncudu, apa lagi? Pelit, nah itu semua 4 saudara kembar, itu juga kembar siam saudara. Ya, kita bilang tidak dapat tempat dalam kerajaan Allah. Engkau mau berbahagia, bagikan apa yang ada padamu. Amin. Jadi berbagi bukan cuma bicara uang, ya. Tetapi apa yang ada pada kita, doa-doa kita. Ya, bagi apa yang ada pada kita, senyum kita, bagi dengan orang lain. Amin. Karena itu bagian yang harus kita lakukan. Sebab Alkitab bilang, bukan Tuhan tidak suka kita kaya. Tetapi ada tujuan Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan dengan orang-orang yang berfokus kepada hal yang lahiriah. Dengan orang yang kaya tadi, saya akan bacakan ayat 20 dan 21. Apa kata firman Tuhan dengan orang-orang yang berfokus kepada hal-hal yang lahiriah. Ya, ayat 20 dan 21 dari pembacaan kita tadi Injil Lukas ya. Dikatakan begini. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang apa? Bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya
dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kalau kita cuma mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri, bukan Ibu Eli yang bilang, tapi Alkitab katakan engkau adalah orang yang apa? Bodoh. Saudara tahu, Injil Matius 25 katakan orang bodoh tidak akan mendapat tempat dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Ingat cerita tentang 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Mereka punya kegiatan yang sama, menyongsong kedatangan mempelai. Ketika mempelai itu lama tidak datang-datang juga, Alkitab katakan sama-sama tertidur. Yang bijaksana tertidur, yang bodoh tertidur. Ketika ada suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Alkitab katakan bukan cuma yang bijaksana bangun, yang bodoh juga bangun menyongsong mempelai. Tapi kalau kita baca ending dari cerita ini, yang bijaksana masuk dalam ruang kawin perjamuan, dalam ruang perjamuan kawin anak domba, sedangkan yang bodoh ya tidak masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Oleh sebab itu jangan mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri. Kalau kita berbagi, kita memberi, itu untuk kepentingan kita. Untuk kita menghimpun harta kita yang sebenarnya di surga. Supaya kita bukan tergolong orang bodoh yang akhirnya tidak mendapat tempat dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Jadi itu yang pertama. Contoh orang yang berfokus kepada hal-hal yang lahiriah. Bagian kedua kita akan lihat. Contoh orang yang berfokus kepada hal yang batiniah. Ya. Orang yang berfokus kepada hal-hal yang batiniah. Kita lihat, saya ambil contoh Paulus. Karena surat Korintus ditulis juga oleh Paulus ya. Saya akan bacakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 8 katakan begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, orang yang berfokus kepada hal-hal batinnya, dia adalah orang yang pasti mencapai garis akhir. Amin. Kita masih ingat khotbah Bapak Beni 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Dia bicara tentang KTP. K, karakter yang harus diubahkan sampai serupa Kristus. T, itu bicara tentang tujuan hidup kita harus jelas. Ya, pastikan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini kita punya tujuan hidup yang jelas. Kemana kita pergi, ya kita harus tahu. Sebab kalau kita tidak punya tujuan hidup yang jelas, kita akan kehilangan arah. Kita akan kehilangan fokus. Coba kalau Bapak Ibu kita lagi jalan dengan keluarga, lalu suami yang bawa mobil bilang begini, Mat orang mau kemana sekarang? Nin tahu leh. Ya, tanya sama anak-anak, Dek mau kemana sekarang? Nin tahu. Kira-kira bagaimana caranya suami bawa mobil? Ya, dia cuma jalan tetapi tidak ada tujuan yang jelas, cuma menghabiskan bensin, menghabiskan waktu, menghabiskan segala-galanya. Tetapi kalau kita punya tujuan yang jelas, kita akan mengerti jalan mana yang harus kita lalui. Sama dalam kehidupan kita, kalau kita punya tujuan, fokus yang benar, kita tahu keputusan apa yang akan kita ambil. Kita akan berfokus kepada hal-hal yang seperti apa. Kalau kita tahu tujuan hidup kita jelas. Lalu bicara tentang P, yaitu potensi yang ada dalam kita yang harus dikembangkan, yang harus digali dari waktu ke waktu. Jadi contoh orang yang hidupnya berfokus kepada hal-hal yang batinnya, ya, itu bicara mengenai Paulus, ya, Paulus. Nah, bagaimana orang yang berfokus kepada hal-hal yang batinnya, bagaimana dia menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan baginya.
Paling tidak saudaraku kita harus punya contoh. Bagaimana Paulus menjalani hidup sebagai orang yang benar-benar berfokus kepada hal-hal yang batinia. Hal-hal yang batinia itu bicara tentang roh manusia kita. Kalau dalam Alkitab Yunani bicara tentang apa yang ada di dalam kita. Bahkan saudara dalam terjemahan lain itu bicara tentang hati. Ya, itu bicara tentang hati. Mari kita lihat saudara ya, bagaimana Paulus menjalani kehidupan sebagai orang yang berfokus kepada hal-hal yang batinnya. Saya akan bacakan satu ayat dalam Kisah 24 ayat yang ke-16. Kisah 24 ayat 16 katakan begini. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Perhatikan ayat ini. Paulus katakan ini, sebab itu aku, ada kata apa di situ? Berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ya. Kalau Paulus katakan aku berusaha, itu artinya ada kerja keras di dalamnya. Ada perjuangan di dalamnya. Bagaimana Paulus menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan baginya dengan tetap hidup dengan hati yang murni, padahal orang-orang yang di sekelilingnya, saudaraku ya, membuat dia bisa saja terluka. Karena Alkitab bicara Paulus mengalami penderitaan yang amat sangat. Ketika dia ada di dalam penjara, orang-orang yang dekat dengan dia tinggalkan dia. Bagaimana dalam situasi dan kondisi seperti itu, dia harus tetap menjaga hatinya untuk tetap murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ketika Paulus dipenjarakan karena tidak bersalah, bagaimana dia harus tetap menjaga hatinya supaya tetap murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bagaimana ketika sepertinya Tuhan tidak berpihak padanya. Bagaimana ketika sepertinya Tuhan jauh dari dia. Bagaimana sepertinya Tuhan tidak menolong dia. Lalu dia tetap berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Itu perjuangan yang amat sangat bagi Paulus. Makanya ada kata berusaha. Ya, aku senantiasa berusaha. Karena ketika kita menjalani kehidupan ini, itu tidak mudah. Bagaimana kalau orang-orang di sekeliling kita menyakiti kita? Orang-orang di sekeliling kita mempermalukan kita, lalu kita harus tetap menjaga hati kita untuk tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia supaya kita bisa capai garis akhir, kita bisa tiba di tujuan yang Allah tentukan bagi engkau dan saya. Itu perjuangan. Makanya Paulus katakan aku berusaha. Pastikan engkau dan saya yang ada di tempat ini, kita lagi berusaha untuk tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sekalipun orang-orang di sekeliling kita mungkin menyakiti kita. Sekalipun mungkin orang-orang di sekeliling kita tidak menyenangkan kita. Sekalipun orang-orang di sekeliling kita mungkin memfitnah kita. Tetapi bagaimana kita harus menjaga hati kita supaya tetap murni di hadapan Allah dan manusia. Sebab kita harus capai tujuan yang Bapa tentukan bagi engkau dan saya. Itu tidak mudah. Tetapi kuncinya harus berusaha. Amin. Karena waktu kita di dunia ini cuma singkat bukan? Ya. Tidak panjang kok waktu kita di dunia. Mazmur 90 ayat 10 katakan hidup manusia itu 70 tahun saja. Kalau kita kuat memang ada yang lebih dari 70 tahun. Ada 80, ada 90, bahkan ada yang capai 100 lebih. Tapi Alkitab katakan di atas 70 tahun kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan. Sesudah itu ada dua kekekalan yang harus kita pilih, kita tentukan dari hari ini. Surga atau neraka. Tujuan kita harus jelas. Kita mau menuju surga atau neraka. Pilihan ada di tangan kita. Jadi orang yang hidupnya berfokus kepada hal-hal yang batinnya. Dia adalah orang yang terus menjaga hatinya. Amin.
Amsal 4 ayat 23 katakan begini. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah, dari dalam hati terpancar apa? Kehidupan. Dari dalam hati terpancar kehidupan. Bukan dari pelayanan kita. Bukan dari kegiatan keagamaan kita yang kelihatan dari luar. Bukan dari semua aktivitas kita. Bukan dari kerajinan kita datang beribadah, rajin bereva. Bukan dari situ terpancar kehidupan, tetapi dari dalam hati Alkitab bilang terpancar kehidupan. Oleh sebab itu jaga hati ini. Kitab Yeremia 17 katakan begini. Kenapa Yesus suruh kita jaga hati? Yeremia 17 katakan begini. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hati itu licik. Oleh sebab itu yang licik itu harus dijaga supaya tetap murni. Hati kita tidak ada orang yang tahu bukan? Bisa aja saudaraku Panus pegang tangan, Shalom Ibu Eli luar biasa. Tapi tidak tahu di luar Panus cerita apa tentang saya. Ini contoh ya. Hati orang, tidak ada orang yang tahu. Makanya Alkitab katakan jaga hatimu. Kenapa Tuhan mengecam ahli Taurat dan orang Farisi? Saudara tahu ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka itu kalau berdoa sampai di jalan-jalan. Mereka berpuasa. Alkitab mereka tahu semua. Tapi Alkitab katakan engkau menghiasi bagian luar, penampilan luar yang bisa dilihat oleh orang. Tetapi hatimu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan benci orang seperti itu. Makanya jaga hati. Amin. Karena ciuman kita juga tidak menentukan bahwa kita mengasihi orang yang kita cium bukan. Yudas mencium Tuhan Yesus. Tetapi sesudah Yudas cium Tuhan Yesus apa yang terjadi? Orang-orang menangkap Yesus dan menyalibkan dia. Kapan mereka menangkap Yesus? Setelah Yudas berikan ciuman kepada Yesus. Jadi kemunafikan itu sudah dimulai sejak dari dalam yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Tapi hari ini Alkitab katakan kalau engkau mau pilih hidupmu berfokus kepada Tuhan. Jaga hati. Amin. Sekarang jadi pertanyaan bagaimana caranya kita menjaga hati. Oke kita lihat kita buka Amsal 4. Bagaimana caranya kita menjaga hati? Amsal 4 ayat 23 katakan jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Kita lihat ayat selanjutnya ayat 24. Jaga hati dimulai dari menjaga mulut. Dikatakan begini ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Tidak mungkin kita katakan begini, aku jaga hati tetapi mulutmu tidak dijaga. Sehingga orang lain tersandung dengan mulutmu. Jadi jaga hati dimulai dari jaga mulut. Ternyata hati dan mulut itu ada kaitan erat. Ya, hati dan mulut itu erat kaitannya saudara. Mari kita lihat Alkitab membuktikan itu. Mazmur 17 ayat 3. Apakah benar hati dan mulut ada kaitannya? Mazmur 17 ayat 3 dikatakan begini. Daud katakan begini saudara. Bila engkau menguji apa? Hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Dikatakan apa? Mulutku tidak terlanjur. Ayat ini saya dapati ada keganjilan. Dia katakan ini, bila engkau menyelidiki apa? Hatiku, ya. Tuhan selidiki hati, memeriksanya pada waktu malam, engkau tidak akan dapati kejahatan padaku. Mestinya kalimat selanjutnya kalau hati dan mulut tidak berkaitan akan mengatakan begini, hatiku tidak terlanjur. Betul tidak? Setuju ya? Karena Tuhan menguji hati, mestinya yang Tuhan lihat hati dong. Jadi yang selanjutnya mesti katakan begini, engkau tidak akan mendapati kejahatan karena hatiku tidak terlanjur. Tapi ayat ini katakan begini, kalau engkau menguji hatiku, memeriksanya pada malam,
engkau tidak akan temukan kejahatan karena mulutku tidak terlanjur. Jadi Alkitab lagi memberikan gambaran, hati dan mulut itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Sehingga Tuhan uji hati, hasilnya Tuhan mau lihat di mulut kita. Amin. Yang setuju katakan, amin. Bahkan saudaraku, kita boleh baca di rumah ya. Dalam Injil Lukas 6 ayat 43 sampai 45 dikatakan hati dan mulut sama dengan pohon dan buah. Saya kasih contoh kalau Mam Uce tanam pohon mangga. Ya, 5 tahun kemudian Mam Uce bilang sama saya begini, El, yuk terompi makan duku di rumah. Saya tanya lagi, Mamku tidak tanam pohon duku. Ya ande El, 5 tahun lalu kita tanam pohon mangga. Tahu-taunya dia babuah duku. Itu benar-benar Tuhan semua datang kalau begitu saudara. Ya. Jadi kalau Mam Uce tanam mangga, buahnya harus mangga. Nah hati dan mulut sama dengan pohon dan buah. Kalau pohon yang ada dalam kita, pusat kehidupan kita hati itu baik, ya akan keluar dari mulut apa yang baik. Kalau yang ada di sini kebencian, amarah, dengki, iri hati, yang keluar di sini juga saudaraku apa? Pahit, menyakiti orang, melukai orang, fitnah. Karena di dalam, di pusatnya itu salah. Jadi jaga hati dimulai dari apa? Jaga mulut. Bahkan dalam 1 Petrus 3 katakan begini. 1 Petrus 3 ayat 10 katakan begini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga apa? Lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu ingin lihat hari-hari baik ke depan? Ingin lihat anak cucumu itu baik-baik ke depan? Punya masa depan yang baik? Alkitab katakan, jaga lidah. Jaga mulut, jaga perkataan. Sebab Alkitab katakan lidah itu bagaikan api. Api cuma kecil tapi bisa membakar hutan yang sangat besar. Jadi jaga hati dimulai dari jaga apa? Mulut. Karena mulut dan hati sama dengan pohon dan buah. Sangat berkaitan erat. Haleluya. Yang berikut, bagaimana kita menjaga hati? Ayat 25 dari Amsal 4. Katakan begini, Amsal 4 ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap kemana? Ke muka. Orang yang menjaga hati pandangannya selalu diarahkan kepada apa yang ada di hadapannya. Bukan apa yang ada di belakang saudara. Tadi di ibadah 1 saya kasih bayangan begini. Coba bayangkan kalau mobil ya, kita kan semua tahu mobil kaca yang bisa melihat ke depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion yang melihat di belakang, betul kan? Coba saudara bayangkan kalau dibalik. Kaca yang melihat ke depan cuma sebesar kaca spion, lalu kaca yang menghadap ke depan yang besar itu dijadikan kaca spion, kira-kira bagaimana? Tabrakan pasti, ya. Kenapa kaca spionnya lebih kecil daripada kaca depan? Karena sebetulnya kaca spion itu kita cuma curi-curi lihat. Ya di belakang cuma sejenak saja. Saya pastikan kalau 5 menit kita lihat kaca spion lagi bawa mobil kita juga pasti tabrakan. Kaca spion hanya untuk melirik sedetik saja. Jadi orang yang menjaga hati dia tidak boleh menoleh ke belakang. Apa yang kita alami hari kemarin itu cuma cerita, itu cuma pengalaman. Termasuk semua kesukaran penderitaan yang kita alami. Itu proses dalam kehidupan kita untuk Yesus bawa kita kepada kemuliaan yang lebih besar. Makanya belajar melupakan masa lalu. Jangan hidup dalam kebencian.
Jangan hidup dalam kepahitan karena masa lalu yang buruk. Karena perbuatan-perbuatan orang, karena perkataan-perkataan orang. Itu cuma cerita supaya kita punya banyak pengalaman di dalam hidup ini. Itu adalah apa saudaraku? Hiasan-hiasan dalam perjalanan kehidupan kita. Semakin banyak pengalaman yang kita alami, kita akan semakin mengerti Tuhan yang kita sembah itu seperti apa. Ya. Semakin banyak cerita kehidupan kita masa lalu akan membuat mata kita tetap terfokus kepada Tuhan. Amin. Akan membentuk kedewasaan kita. Kita tidak perlu tersakiti dengan apa yang sudah terjadi. Selalu saya bilang begini, apa yang sudah terjadi hari kemarin tidak mungkin bisa berubah. Tetapi kita bisa merubah apa yang ada di depan kita. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, pandangan kita kepada apa yang di depan. Apa yang Bapa janjikan bagi engkau dan saya. Apa yang Bapa sediakan bagi engkau dan saya. Makanya pembacaan kita tadi katakan penderitaan ringan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Dia sediakan bagi engkau dan saya. Saya selalu mengucap syukur termasuk semua penderitaan yang pernah saya lalui di dalam hidup. Saya mensyukuri itu. Karena pengalaman yang saya lalui membuat saya lebih kenal siapa Allah yang saya sembah. Saya lebih bisa melihat kuasa Allah digenapi dalam hidup saya. Saya bisa melihat bagaimana Tuhan bawa saya masuk dalam rencana Allah. Melalui semua kesukaran hidup, melalui semua penderitaan hidup, melalui semua tantangan hidup. Saya lebih mengenal siapa Tuhan yang saya sembah. Amin. Oleh sebab itu ayat terakhir saya undang musik pujian. Paulus katakan seperti apa saudara? Dalam Filipi 3 ayat 13b Paulus katakan begini. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini orang yang hidupnya berfokus kepada Allah. Ya. Dia bilang dia hidup dengan hati nurani yang murni, lalu dia mengarahkan pandangan kepada apa yang ada di hadapannya. Di manakah fokus kita saat ini? Kalau kita jalani hidup ini masih berfokus kepada hal-hal yang lahiriah, saat ini buat keputusan berhenti. Karena itu semua bersifat sementara. Tetapi alihkan setir kita, katakan aku mau berfokus kepada hal-hal yang batiniah. Yang bersifat kekal. Karena itu bukan cuma berpengaruh hari ini. Tetapi sampai kepada kekekalan. Karena Tuhan janjikan bahwa Dia mau berjumpa dengan engkau dan saya. Di tempat yang sudah Dia sediakan. Bagi engkau dan saya, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang sama untuk bangkit berdiri. Mari buka hati bagi Tuhan. Sejajarkan hidupmu dengan kebenaran yang kita terima. Tidak ada orang yang tahu. Engkau sementara fokus kepada hal yang lahiriah atau batinnya. Tetapi engkau sendiri pasti tahu. Di mana fokusmu. Lahiriah atau batinnya. Kalau engkau masih fokus kepada hal yang salah. Buat keputusan engkau harus fokus kepada hal yang benar. Hal yang batini yang tidak kelihatan. Tetapi itu bawa dampak sampai kepada kekekalan. Buka hati kepada Tuhan. Angkat pujian bagi Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahan
1-2 menit ke depan, engkau lihat hidupmu seperti apa. Bagaimana engkau menjalani hidupmu. Apakah hari ini kita sadar bahwa segala yang kita miliki benar itu datang dari Tuhan. Keluarga yang kita punya, suami, istri, anak-anak, orang tua, orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Bahkan kekayaan yang kita punya, harta benda, apa yang kita boleh nikmati. Sadarkah kita semuanya dari Tuhan? Lalu apa yang menjadi fokus kita? Masihkah kita mau berfokus kepada hal yang lahiriah? Yang tidak menguntungkan diri kita sama sekali. Tetapi itu justru akan mengantarkan kita kepada kebinasaan yang kekal. Kita terikat dengan kekayaan kita, dengan harta kita. Pikiran kita bukan kepada Tuhan. Mari hari ini buat keputusan. Aku mohon ampun Tuhan. Aku mau punya tujuan yang jelas dalam hidup. Sehingga aku memilih untuk fokus kepada hal yang batiniah. Sebab semua yang ada pada kita, termasuk hidup kita, Tuhan bisa ambil kapan saja kalau Tuhan mau. Nafas yang masih kita punya hari ini, sesaat saja dia bisa ambil dari kita. Tanpa kita inginkan, dia bisa ambil itu dari kita. Yang jadi pertanyaan, kalau semuanya sudah selesai, bahkan hidup kita di dunia, waktu-waktu kita di dunia berakhir, kemana tujuan kita? Buka hati bagi Tuhan. Buat keputusan siang hari ini. Karena Tuhan tidak tertarik dengan hal-hal yang lahiriah. Tapi Tuhan sangat tertarik dengan hal-hal yang batiniah. Yang Alkitab katakan akan dibaharui dari sehari ke sehari. Sampai benar-benar kita mencapai kesempurnaan Kristus. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Mulai berkata-kata kepada Tuhan. Bahwa syukur kita kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan buat apa yang Dia percayakan bagi kita. Syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau yang kami perlukan Tuhan. Kau pengharapan kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan pujian ini sekali lagi sebagai pengakuan kita. Segala yang kita miliki, semua dari Tuhan. Kalau kita sadar, ini tidak akan membuat kita tinggi hati. Yang ku miliki semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi. Katakan kepada Tuhan segalanya yang kami miliki. Yang ku miliki semuanya
Kami pengagungan kami cuma bagi Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena kami menyadari semua yang baik yang ada pada kami datangnya daripadamu. Engkau yang mengaruniakan itu bagi kami. Biar Engkau berikan kesadaran ini bagi kami Bapa. Supaya dengan apa yang kami miliki tidak akan menjadikan kami orang yang tinggi hati. Tetapi akan menjadikan kami orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Buat semua berkat yang Kau sediakan bagi kami. Menjadikan kami orang yang tahu buat pilihan yang tepat. Kemana kami harus berfokus. Biar kami tinggalkan fokus kami yang salah hari ini. Dan kami buat keputusan ambil fokus yang benar. Yaitu fokus kepada manusia batinnya. Hal-hal yang bersifat kekal. Karena kami menyadari hidup kami cuma sebentar. Bahkan kami menyadari kami tidak pernah tahu kapan Engkau panggil kami pulang. Oleh sebab itu Bapa, hamba selesai menyampaikan kebenaran, Roh Kudus sempurnakan itu bagi kami. Biar setiap kami yang hadir pada siang hari ini menjadi orang yang benar-benar bijaksana. Yang bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Seperti apa yang Engkau lihat. Supaya Engkau dapat hidup kami memuliakan Engkau. Kami bersyukur mengembalikan segala pujian. Hormat kemuliaan hanya bagi Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan.